Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hari Wicaksana, mahasiswa Universitas Mercu Buana Meruya. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perancangan Aplikasi dan Sistem Industri 2 mengenai perancangan pabrik flavor sprayer. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Benediktus Raditya Pradana, Muhammad Rafid Farhan, Intan Lestari, Rahmat Tumpal, dan saya sendiri Muhammad Hari Wicaksana. Saya akan menjelaskan apa itu flavor sprayer. Flavor sprayer merupakan produk yang memiliki fungsi menjaga higienitas saat penambahan jeruk nipis pada makanan yang akan kita konsumsi. Saat ini kita sangat membutuhkan produk yang dapat menjaga makanan yang kita konsumsi terjaga higienitasnya. Salah satu produk tersebut yaitu flavor sprayer yang dapat menjaga makanan yang kita konsumsi agar terhindar dari bakteri maupun virus berbahaya. Lanjut, komponen parts yang terdapat di flavor sprayer ada dua bagian penting. Yang pertama nozzle dan kedua saringan atau alat untuk menusuk ke bagian badan jeruk nipis. Aliran proses yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama cetak inspeksi, yaitu bagian pencetakan bodi dan nozzle flavor sprayer. Selanjutnya bagian potong inspeksi, yaitu bagian pemotongan bodi dan nozzle setelah melewati 3D printing. Selanjutnya bagian cetak rakit inspeksi. Dan yang terakhir, bagian rakit inspeksi, yaitu bagian perakitan semua part menjadi satu bagian. Lanjut ke stasiun kerja yang terdapat pada pabrik flavor sprayer. 1. Gudang bahan baku. 2. Produksi area. 3. Packing area. 4. Gudang barang jadi. 5. Office. 6. Area penampungan limbah sisa bahan, dan yang terakhir area pendistribusian. Lanjut, Activity Relationship Chart, yaitu RC. Untuk membantu menentukan aktivitas yang harus diletakkan pada suatu departemen, telah ditetapkan suatu pengelompokan derajat hubungan yang diikuti dengan tanda bagian setiap derajat. Menurut Richard Muder, berbagai hubungan tersebut antara lain dengan kode A mutlak perlu, E sangat perlu, I penting, O biasa, U tidak perlu, X tidak diharapkan. Lanjut, berikut adalah worksheet ARC. Dan berikutnya ini adalah ARD. Saya akan menjelaskan tentang layout dari perancangan tata letak fasilitas pabrik flavor sprayer, di mana di dalam perancangan ini, layout yang pertama merupakan layout dari warehouse material. Di dalam warehouse material ini merupakan area pembongkaran bahan baku dari flavor sprayer. Kemudian bahan baku ini selanjutnya dibawa ke area molding untuk kemudian dicetak body sprayernya. Setelah proses pencetakan selesai, langkah selanjutnya adalah dibawa ke area sanding untuk proses perapihan. Selanjutnya setelah proses perapihan, body sprayer ini dibawa ke area painting untuk pemberian warna, dan setelah kering baru dibawa ke area assembling untuk dirakit dengan komponen lain seperti nozzle dan penutupnya. Kemudian setelah proses assembling ini selesai, flavor sprayer ini dibawa ke area QC untuk dicek kualitasnya, apakah dia lolos kualitasnya atau tidak. Kemudian setelah lolos kualitas, flavor sprayer ini dibawa ke area packing untuk selanjutnya dipack dan dibawa ke gudang finish good atau warehouse finish good dan logistik. Produksi ini tentunya menghasilkan limbah, dan kemudian limbah dari hasil produksi ini dibawa ke area tersendiri, yaitu waste area, untuk selanjutnya dibawa oleh kontainer untuk dibuang pada tempatnya. Setelah dilakukan perhitungan dan simulasi melalui ProModel, telah diketahui bahwa layout yang telah dibuat berdasarkan jalur proses produksi dan layout area serta penempatan mesin dan pengaturan kecepatan mesin per bagiannya itu sudah mencukupi dari target yang kita inginkan. Hal tersebut tentu berdasarkan dari perhitungan luas area yang kita gunakan. Jadi total seluruh luas area yang digunakan untuk layout pabrik ini sendiri mencapai 1095 meter persegi yang terbagi atas 11 bagian layout. Jadi yang pertama terdiri atas area warehouse material, area molding, area sanding, area painting, area assembling, area QC, area packing, area warehouse finish good, area waste, office, dan maintenance. Dari ke-11 area tersebut memiliki cakupan luas area berbeda-beda tergantung kebutuhan dari pemakaian mesin per bagiannya. Simulasi ProModel yang dibuat tersebut itu dibuat sesuai dengan layout dan alur proses dari proses pembuatan layout 3D pada proses sebelumnya. Kemudian dari hasil simulasi dapat dilihat
pada screen bahwa dengan runtime 8 jam dan kapasitas mesin itu 1 unit per session itu diperoleh perkiraan hasil produksi itu sebanyak 30 unit per hari per 8 jam kerja. Sedangkan kalau berdasarkan perhitungan itu production per harinya itu diperkirakan 60 dikali 8 jam dibagi sesuai dengan perhitungan OPC-nya 16,8 berarti 28 sampai 29 unit per harinya. Sedangkan pada simulasi ini diperoleh hasil 30. Jadi masih melebihi dari target. Kemudian untuk presentase utilization-nya sendiri di sini cukup optimal dengan ditunjukkan oleh besarnya presentase per unitnya. Nah, jadi apa yang telah disimulasikan di sini dari pembuatan layout pabrik, kemudian jalur alur proses productionnya, kemudian settingan kecepatan mesinnya dan conveyor dan peralatan lainnya itu sudah optimal. Terbukti dengan tercapainya target, seimbangnya target dari yang disimulasikan dan yang diperhitungkan.